Ajian setrum CIGARET, gila di pesantren F. 5. Suara tawa dari dalam kamar terdengar semakin kencang. Bahkan beberapa kali kudengar juga suara pagar digedor berkali-kali dari dalam. Jantungku berdebar semakin cepat, antara yakin dan tidak yakin jika di dalam sana ialah Anjani. Bahkan aku juga tidak melepaskan tatapan tajam pada Kang Lukman, ingin memastikan tentang kebenaran tersebut. Benarkah jika di dalam tersebut Anjani? Namun Kang Lukman tidak berkata apa-apa, mungkin karena akunya juga tidak mengatakan apa-apa padanya. Namun setidaknya tatapan mataku ini dapat ia mengerti yang mengisyaratkan jika tempat ini bukan sebuah desa melainkan rumah panggung yang berisi santri-santri gila entah kenapa. Karena tidak mendapati jawaban apa-apa dari Kang Lukman yang terkesan hanya biasa saja membuatku agak kesal dan langsung berdiri kembali hendak memastikan, benar atau tidaknya jika di dalam sana ialah Anjani. Secara perlahan kudekatkan tubuhku pada sebuah pintu kamar yang masih tertutup rapat tersebut. Kutempelkan telinga pada daun pintu dan sekali lagi suara pekikan tawa dari dalam sana mengagetkanku. Benarkah, yang di dalam itu Anjani? Kembali batinku masih tidak percaya dengan kenyataan apa yang aku lihat. Ayo, kita segera menyusul Kiai, kata Kang Lukman sembari memegang bahuku. Aku menepis tangan Kang Lukman dan membalikan badan menatap matanya. Benarkah, yang di dalam itu Anjani? Tanyaku dengan nada sengaja ditinggikan. Kang Lukman tampak menggelengkan kepala. Mari kita susul Kiai, kata Kang Lukman kembali mengajakku. Aku yakin, Kang Lukman sudah mengetahuinya. Kataku langsung berjalan menuju jendela yang masih terbuka tersebut. Kuarahkan kepalaku pada jendela tersebut dan menerawang sesosok yang berada di dalam sana, memastikan wanita yang rambutnya saja sudah acak-acakan tidak karuan bahkan sampai menutupi wajahnya. Meski begitu aku dapat mengenali wajah dan postur tubuh wanita tersebut. Anjani, kembali batinku. Setelah mendapati dugaanku benar jika ia benar-benar Anjani, aku langsung berjalan cepat hendak menyusul Kiai, menanyakan langsung padanya, maksud dari semua ini dan kebenaran desa panggung selama ini yang ia sembunyikan ternyata hanya alibi belaka. Sebenarnya desa tersebut tidak ada, yang ada melainkan pondok panggung mirip rumah sakit jiwa dan maksud mereka mengenai santri yang berdakwah juga tidak ada hanya akal-akalan saja, yang ada hanya santri-santri yang gila. Namun entah kenapa mereka bisa gila. Di belakang Kang Lukman mengejarku, mungkin saat ini ia telah menyadari jika aku hendak langsung menanyakan hal tersebut pada Kiai. Makanya raut wajah Kang Lukman tampak panik juga. Pak Kiai, tunggu, kataku kurang sopan agar dapat menghentikan Kiai yang berjalan di depanku. Mendengar suaraku yang sedikit berteriak, Pak Kiai langsung menghentikan langkah kakinya. Ia tampak membalikan badan dan tersenyum tipis padaku, bahkan terlihat lebih tenang wajahnya. Jika dilihat-lihat dari gerak-geriknya juga Pak Kiai seperti sudah mengetahui kenapa aku menghentikannya dengan nada tinggi. Aku segera berlari menghampiri Kiai yang masih tampak tersenyum tipis memberikan ketenangan bagi siapa saja yang melihatnya. Tepat berada di hadapan Kiai dengan napas yang tersengal-sengal membuatku tampak terdiam kaku. Duduk dulu, kata Kiai sembari merangkul pundakku dan mengarahkannya pada teras panggung tersebut. Aku mengikuti arahan Pak Kiai bagaikan terhipnotis, ngikut saja duduk di bagian teras panggung tersebut. Sedangkan Kang Lukman masih berdiri tegap di belakang kami berdua. Apa yang ingin kamu bicarakan? Tanya Pak Kiai. Aku masih tampak sulit untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam haidku mengenai tempat ini yang dikatakan sebagai desa panggung tersebut. Nyatanya ini tempat mirip seperti rumah sakit jiwa. Berusaha memberanikan diri dan kukatakan pada Pak Kiai, sebenarnya tempat apa ini? Tanyaku yang masih terbawa nafsu. Setelah kutanyakan hal tersebut mimik muka Kia seketika berubah dan kulihat ia tampak menarik napas. Sandi cukup, mari kita lanjutkan lihat-lihat tempat ini, sentak Kang Lukman yang sudah tidak tahan dengan sikap kasarku terhadap Kiai.
Tidak apa Lukman, bukankah kamu sudah melihatnya? Kata Kiai menahan Kang Lukman dengan mengangkat telapak tangannya. Sejujurnya aku kurang paham dengan maksud kata-kata dari Kiai mengenai jika Kang Lukman sudah melihatnya. Apa yang dilihat Kang Lukman sebenarnya? Hal tersebut menjadi bayang-bayang dalam benakku. Saya akan ceritakan padamu mengenai tempat ini dan kenapa disebut Desa Panggung, kata Kiai sambil menatapku tajam. Dengan detak jantung yang berdebar kencang dan napas yang tersengal-sengal aku menunggu Pak Kiai menceritakannya. Seperti yang kamu lihat, jika tempat ini hanya asrama bagi santri-santri yang gila, mengenai Desa Panggung, hanya sebuah akal-akalan belaka untuk menutupi kebenarannya, jelas Kiai yang masih belum aku mengerti. Maksudnya, Kiai, tanyaku sembari melototkan mata. Santri-santri yang gila di tempat ini, tidak lain karena mereka gagal menerima ajian setrum cigaret pada tubuhnya. Tubuh mereka tidak kuat untuk menampung kekuatan sebesar ini, sehingga jadilah gila. Iya, benar setelah malam itu, mereka yang gagal dan terdapat perubahan yang aneh pada dirinya, memiliki tanda-tanda orang tidak waras, segeralah para pengurus membawa mereka ke tempat ini dengan menyebarkan berita jika mereka terpilih untuk berdakwah di Desa Panggung yang tidak lain hanya asrama berbentuk padukuhan panggung. 1 tahun jika orang tua mereka menanyakan keadaan anaknya dan memaksa ingin bertemu, maka kami mempertemukan mereka dengan isu yang sama. Jika mereka gila setelah berdakwah di Desa Panggung, akibat guna-guna dukun di Desa Panggung, jelas Kiai hanya membuatku menggeleng-gelengkan kepala, tidak percaya dengan penuturan tersebut yang terkesan begitu jahat. Jika ajian setrum cigaret memiliki efek sebesar ini, kenapa Kiai masih berusaha menurunkan ilmu ini, padahal Kiai tahu tidak semua anak dapat menerima kekuatannya? Kataku bertanya panjang lebar. Kiai tampak menggelengkan kepala dengan wajahnya yang terlihat agak bersedih. Saya melakukan hal ini untuk merubah masa depan negeri ini, maksudnya, Kiai. Sandi, hentikan, kembali teriak Kang Lukman sambil menarik bahuku. Biarkan saja, Lukman, kata Kiai kembali menahan setiap gerakan Kang Lukman. Sudah waktunya saya membongkar kejahatan ini, kata Kiai semakin terlihat bersedih. Kejahatan, batinku bertanya. Tapi, Kiai, kata Kang Lukam tampak khawatir. Tidak apa, Lukman, cukup. Aku minta Yai menjelaskan yang sebenarnya, apa itu kejahatan yang dimaksud. Katanya diakhiri dengan pertanyaan dan raut wajah yang menegang, karena sudah tidak tahan lagi dengan semua ini. Pak Kiai tampak tersenyum dan kembali ia menghalus pundakku. Sebelum saya menurunkan ajian setrum cigaret pada para santri, terlebih dahulu saya lihat potensi yang ada pada diri mereka dan ketika dirasa cocok, baru kami umumkan pada para santri yang terpilih untuk menerima kekuatan yang begitu besar pada dirinya, dan jika mereka berhasil menguasai ajian setrum cigaret, mereka akan memiliki kekuatan yang luar biasa untuk merubah masa depan negari ini, kekuatan yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Kekuatan. Tapi aku tidak merasakan ada kekuatan yang mengalir pada diriku. Tegasku ngotot. Karena kamu belum menguasainya, tapi coba kamu lihat Lukman, ia telah menguasai ajian setrum cigaret, sehingga ia dapat melihat masa depan dan juga masa lalu dari setiap orang, jelas Kiai. Aku langsung mengarahkan pandangan pada Kang Lukman meminta kebenaran apa yang dikatakan Kia, dan Kang Lukman menganggukkan kepala membenarkannya. Jika benar begitu, bagaimana kami merubah masa depan negari ini dengan ajian setrum cigaret, sedangkan yang ada saat ini, banyak santri yang gila dan jikapun berhasil, hanya sebagian kecil yang menguasainya. Kiai tampak menyunggingkan senyumnya dan kembali menghalus pundakku, inilah kegoisanku, hanya karena nafsuku harus mengorbankan banyak santri, andaikan aku tidak ingin menjadi pemimpin negeri ini mungkin tidak akan seperti ini. Kata-kata Kia semakin tidak aku mengerti dengan maksudnya, pemimpin, maksudnya Yai. Kembali tanyaku yang kurang paham. Semua ini adalah kesengajaan dan saya tidak peduli dengan mereka yang gila,
Yang saya inginkan hanya kalian yang berhasil menguasai ajian setrum Cigaret. Semakin banyak yang menguasai, semakin dekat mimpiku itu. Kiai tampak tersenyum sinis. Bukankah untuk mencapai suatu hal, harus ada yang dikorbankan, dan mereka yang gila wujud dari pengorbanan, kata Kiai dengan tatapan tajamnya menyeramkan. Kurung siku buka kurung siku tutup titik. Bersambung.